Halo semua, selamat datang di podcast Latsari. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, gelombang 2, angkatan 12, kelompok 3, beserta rekan saya. Kenalkan, saya Niputu Sruti dari Dewi Desviana, bisa dipanggil Putu SV dari gelombang 2, angkatan 12, kelompok 3. Di sini, saya dan rekan saya Aisyah akan berbicara tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan analis isu kontemporer. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman tentang sejarah, adat istiadat, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai yang membentuk suatu bangsa. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua, agar mereka dapat menghargai kebersamaan dalam keberagaman, seperti negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman dan kebudayaan. Cara mengimplementasikan wawasan kebangsaan di lingkungan kantor yang pertama, mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Yang kedua, menerapkan 5S, senyum, salam, sopan, santun, dan sapa, baik sesama rekan kerja maupun kepada para pejabat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan kantor seperti mengikuti senam pagi, Jumat, mengikuti donor darah, mengikuti kegiatan ibadah, mengikuti HUT kantor, dan lain-lain. Nah, gimana menurut SV? Baik, terima kasih rekan Aisyah. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah konsepsi atau cara pandang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara yang berbangsa dan bernegara, dilandasi dengan rasa cinta tanah air. Nah, contoh pengimplementasi wawasan kebangsaan di kehidupan kantor yaitu seperti mengikuti upacara bendera, seperti apel pagi dan upacara-upacara besar kemerdekaan lainnya. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam acara memperingati kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi toleransi perbedaan suku dan agama yang ada di kehidupan kantor. Nah, selanjutnya yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk di lingkungan kantor. Baik, menurut saya, bela negara itu merupakan sikap atau perilaku dari warga negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan dari bangsa dan negara. Jadi, konsep bela negara itu merupakan sikap rela berkorban dari warga negara untuk negaranya. Nah, contohnya yaitu seperti yang terjadi saat kemarin, yaitu ikut berpartisipasi dalam pemilu. Yang kedua, menghormati lambang negara dan bendera negara. Yang ketiga, yaitu melestarikan budaya-budaya daerah. Nah, bagaimana pendapat rekan Aisyah? Baik, saya setuju dengan pendapat SP. Menurut saya, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara baik secara individu maupun berkelompok dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan berbangsa dan bernegara yang dijiwai dengan kecintaannya terhadap negara Republik Indonesia dan dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terbentuklah kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Contoh pengimplementasian bela negara di lingkungan kantor yang pertama, menaati tata tertib dan peraturan kantor seperti datang tepat waktu. Yang kedua, mengerjakan tugas sesuai deadline. Yang ketiga, mengutamakan produk-produk lokal seperti menggunakan pakaian batik ataupun pakaian adat di hari Selasa. 4. Menciptakan suasana kantor yang kondusif dan harmonis. Yang kelima, membantu rekan kerja yang mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh rekan kantor. Analisis kontemporer merupakan suatu pokok permasalahan yang terjadi di masa kini dan masih diperbincangkan oleh suatu kelompok, sehingga membutuhkan pengambilan keputusan dalam mengatasinya. Contohnya, banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia, seperti kasus Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian yang melakukan tindakan korupsi, Ketua KPK yaitu Firly Bahuri yang melakukan tindakan pemerasan. Hal ini terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan kerja, seperti adanya rasa ingin memiliki yang lebih banyak, mengutamakan kepentingan pribadi, adanya rasa egois,
kemungkinan adanya tekanan-tekanan dari keluarga maupun rekan kerja. Sebenarnya, korupsi dapat diatasi dengan cara yang pertama, menanamkan dalam diri masing-masing orang adanya sikap anti korupsi. Kemudian, menegakkan sistem hukum di Indonesia dan melakukan kampanye di masyarakat mengenai tindakan korupsi yang dapat merugikan bangsa dan negara. Nah, gimana menurut Esfi? Baik, terima kasih rekan Aisyah. Menurut saya, analis isu kontemporer itu merupakan suatu permasalahan yang terjadi saat-saat ini dan menjadi persoalan yang sering terjadi dan perlu penanganan agar tidak menjadi lebih buruk ke depannya. Nah, contohnya seperti yang disampaikan oleh rekan Aisyah tadi, yaitu contoh kasus korupsi. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa menanamkan sikap bela negara untuk terbentuk pola pikir agar menjauhi hal-hal tersebut. Dan juga pemerintah juga harus melakukan pencegahan agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dan berperilaku tegas untuk pelaku-pelaku korupsi yang marak terjadi saat ini. Nah, sekian pembahasan kami dalam podcast Latsar ini, yaitu tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan analis isu kontemporer. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Terima kasih.